Kemudian sahabat matur, kok berat, siapa yang mampu sedekah sejumlah itu 360. Kalau 1000 saja, 1000 rupiah, berarti kita harus sedekah 360.000 untuk nyedekahi ruas atau sendi yang ada di jasad kita. Kemudian Nabi menjelaskan setiap amal soleh seperti tasbih. Kalau kita membaca tasbih, subhanallah, itu sedekah. Membaca alhamdulillah, itu sedekah. Membaca istighfar, sholawat, la ilaha illallah, seluruhnya itu bisa dihitung seperti pahalanya sedekah. Kemudian kalau kita menolong saudara untuk menolong apa saja, itu juga dihitung sedekah. Kemudian kalau kita jumpa saudara kita dengan wajah berseri-seri, itu juga sedekah. Assalamualaikum, kemudian senyum, itu juga sedekah. Kemudian kalau sulit itu semua, cukup 2 rakaat dari sholat duha. 2 rakaat sholat duha itu setara dengan kita bersedekah 360 sedekah. Dengan sholat duha 2 rakaat, itulah keutamaan daripada sholat duha. Maka ada orang yang memahami kalau pengen kaya itu sholat duha, tapi tidak seperti itu. Orang kaya itulah orang yang mampu sholat duha, begitu. Nah, kemudian ada lagi satu keutamaan sholat duha ini. Kemudian sebelum itu ada waktu panjang sekali sholat duha itu setelah terbit matahari. Sekitar matahari itu naik 1 tombak dalam kitab fikih, qadra rumhin, sekitar tingginya 1 tombak. Atau dalam jadwal takwim itu sudah ada setelah terbit berapa menit begitu, itulah waktu sholat duha mulai. Atau waktu matahari ini sudah tidak merah lagi, tapi kalau masih merah Bapak Ibu semua, sholat duha belum boleh. Masih merah itu kelihatan, masih dinempel bumi kelihatannya, itu belum boleh. Karena apa? Karena orang kafir yang menyembah matahari itu waktu yang utama mereka adalah waktu merahnya itu. Sehingga Islam, Rasulullah memberikan aturan, Islam punya waktu yang tersendiri, tidak boleh sama dengan orang kafir. Oleh sebab itu, biar naik sedikit, itu agak berubah dari merah agak ke putih sedikit. Itu ya sekitar mungkin 4 menit 5 menit dari terbit, insya Allah. Sampai kapan? Sampai sebelum zuhur atau jam 11. Maka kita mencari waktu kita masing-masing, sempatnya kapan. Ya, sempatnya kapan itu diusahakan untuk sholat duha. Kemudian ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Hadisnya begini lengkapnya. Man sholat al-fajr bijamaatin. Barang siapa yang sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Kemudian setelah salam sholat subuh, dia zikir kepada Allah. Zikir di situ bisa membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Bisa membaca Al-Quran, bisa mengadakan kajian, dan bisa berdoa, dan bisa apa saja pokoknya zikir kepada Allah. Bisa doa, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Jadi ingat hadis ini redaksinya adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, itu syaratnya. Kalau sholat berjamaah di rumah tidak termasuk ini nanti. Sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian zikir, apa kajian, apa baca Quran, apa zikir yang lain sampai terbit matahari. Setelah naik qadra rumhin, sekitar 1 tombak dalam pandangan, kemudian dia sholat 2 rakaat.
bisa disebut itu sholat syuruk atau sholat isyraq. Sholat isyraq itu maknanya isyraq itu terbit matahari. Nah, disitulah dengan digabungkan dengan hadis yang pertama kan. Tadi sholat isyraq bisa cukup, itu namanya juga sholat duha. Ya, ingat Bapak Ibu ya redaksinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian matahari itu sudah agak naik sedikit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala setara dengan haji dan umroh tamatan. Tamatan itu maknanya sempurna. Jadi mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh yang sempurna. Istilahnya sapa wong sing pengin umroh karo haji gratis, maka sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Ini sebuah ilmu dari Rasulullah. Kalau kita hari ini belum bisa mengamalkan, maka manakala kita sudah sempat atau sudah pensiun dari kerja, maka itulah waktu kita. Atau tidak menunggu, kadang-kadang 1 minggu paling tidak ini harus dicoba ya, kalau setiap hari belum bisa karena sibuk untuk meraih haji dan umroh tadi ya, maka ini sebuah ilmu. Nanti manakala kita semakin tua, semakin mendekatkan diri kepada Allah, caranya itu ibadahnya ada yang petunjuk ilmu dan benar. Amalan sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Itulah ilmu kalau kita punya ilmu. Maka pentingnya pemahaman tafakuh fiddin, memahami agama di situ. Jadi kita nanti kalau sudah pensiun ya semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan masjid karena kita sudah pensiun. Berarti kita sudah dekat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita harus mencari beberapa amalan yang super, yang sedikit diamalkan pahalanya luar biasa. Di antaranya adalah seperti itu. Kalau toh belum bisa dari subuh kemudian zikir sampai terbit, maka sholat duha dilakukan panjang waktunya. Bisa istirahat waktu setelah istirahat di sekolahan atau di mana ya, sempatkan untuk sholat duha 2 rakaat. Kalau petani misalnya berangkatnya pagi, maka setelah pulang dari sawah jam 10 mandi, kemudian sholat duha. Mohon keberkahan hidup, keberkahan harta yang diberikan oleh Allah pada kita, keberkahan umur dan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara wasta'inu bis sabri was shalah, ya, innallaha ma'as sabirin, bersama Allah akan selalu diberi pertolongan, akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita di dunia dan sampai di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.